Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana puasanya? Masih lancar? Semoga masih lancar ya. Kita tinggal seminggu lagi ya, nggak kerasa ya. Puasanya sih nggak berasa, tapi panasnya berasa banget ya hari ini. Siapa yang 2 hari ini kerjaannya cuman rebahan di lantai saking panasnya, rebahan di depan kipas angin atau di bawah AC pasti ya. Sambil kita nunggu Yori buat join, sore ini kita temanya, kalau kemarin kan udah curhat cowok, udah ada Angga, sekarang hari ini curhat cewek nih. Kita dengerin Yori sharing dan curhat-curhat tentang apa aktivitasnya dan sebagainya. Nah, Yori sudah request, aku approve dulu ya. Halo. Halo Yori, apa Hai Kak, kabar? baik. Kakak apa kabar? Baik, panas banget nih Jakarta, ya ampun. Iya ya, Di aku sana juga nih di gimana? Kalimantan. Panas juga Parah ya, sama parah sih di ya. sini. Iya, 2 hari ini kayak gitu. berasa kita tuh kayak tinggalnya tuh di bawah matahari banget kayaknya Iya tinggalnya bener, 2 hari. betul. Apalagi di Udaranya Kalimantan lagi, ya. iya di sini emang panas kan Kak. Maksudnya hari-hari biasa aja panas gitu. Apalagi kalau pas lagi musim Bener. panas sih di sini makin-makin. Hati tapi Gitu. tetap adem lah ya hati. Itu adem dong harus. Harus ya kalau itu ya, sepanas Iya. apapun cuaca. Mm-mm. Apalagi Iya. apalagi kan kalau buka di sana sama ya kayak di Jakarta ya, jamnya ya. Kalau di sini bukanya jam jam 6.20, berarti itu jam 6. enam lima Oh, dua oke. puluh sana. Oh, oke. Oh, sama lebih cepat 1 jam juga ya? Atau Iya, enggak? di sini Atau lebih cepat oh satu ya? jam, 1 jam lebih cepat. Sekarang di Ah, sini oke udah oke jam oke. setengah 6. Oh gitu, tapi kamu nggak apa-apa nih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku Ini kebetulan sama. lagi nggak puasa juga, lagi berhalangan, jadi aman. Oke oke. Berarti sama kayak Angga kemarin ya, jamnya 1 jam lebih cepat daripada di Jakarta ya. Iya, betul Heeh, di betul. Lombok. Oke, kita nih bicaranya Gitu. temanya ini sih, apa namanya, curhat cewek lah intinya. Kalau kemarin kan udah Curhat curhat cewek ya cowok hari tuh, ini ya. kemarin kan Bener-bener bener. udah curhat cowok, Angga udah curhat cowok. Kita udah tanyain kemarin apa namanya, apa yang dia lakuin selama di rumah aja. Kayaknya Angga lagi dia keluar-keluar dari apa namanya karantina, udah bisa jadi apa namanya seniman lukis sepatu kayaknya. Iya, bener-bener. Aku sempat lihat kan dia kayak suka ngelukis sepatu gitu, Eh, sebanyak lagi yang dilukis kan, keren-keren iya, juga iya. sih, keren emang. Kreatif Udah, deh, kreatif, kreatif. bentar lagi udah bisa open PO kayaknya. Iya. Kita udah bisa order kayaknya. Iya, order kita kayaknya bentar lagi. Kamu ngapain selama di Jasa rumah? lukis sepatu by Angga. Oh, iya. Kamu Kalau aku menemukan di rumah, keasikan baru gitu gak sih selama di rumah? iya Kayak Angga bener-bener gitu. bener. Kalau aku nemuin sih banyak sih. Aku ambil online course juga di Oke. Harvard University. Oke. Terus abis itu aku ada ini juga, ada les gitar sama les Ah. IELTS itu untuk Hmm, di hmm, university aku, tapi ya virtual hmm, gitu lesnya. hmm, hmm. Itu sih palingan aku manfaatin waktu selama pandemi ini untuk belajar terus Hmm. gitu. Oh, penuh kesibukan tetap ya. Iya, tetap. Jadi sebenarnya nggak kurang lebih sama aja sih, meskipun Ah, ada pandemi ini atau enggak, tetap hmm, hmm. sama-sama sibuk aja. Bedanya Oh ini kan gitu. dari di rumah aja gitu, kemana-mana. Emang ini ya pengen masuk ke Harvard, Mm-mm. berencana ke Harvard. Aku aku enggak sih, maksudnya aku sekarang lagi ambil online course-nya aja. Aku kan di Hmm. university udah keterima di Western So, Michigan University gitu di great. Amerika, di US. Wah, congrats ya. Jadi Jurusan apa? thank you Kak. Aku jurusan bisnis ambilnya. Ada Pak Sukden. So, Hai Pak ada Sukden. Bapak. Halo Pak. Bapak rajin setiap sore ngikutin live-live di mana-mana. Iya, itu. Oke. Wah, nggak pengen coba nyebrang ke Oxford lebih seru loh. Oh, lagi racun Iya ya, dengerinnya. luar 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 biasa loh itu. Usahanya juga harus
ekstra Wah, gitu kalau iya ke sana. emang sih. Gitu Tapi terus kayaknya kamu aku ini sih palingan kalau coba agak susah-susah gitu palingan untuk S2-nya sih. So far sekarang ah, aku udah dapat beasiswa juga di ah, ah. university yang aku keterima sekarang jadi diambil yang itu. Berarti itu kapan itu? Tahun ini, tahun depan? Aku tahun ini. Oh, tahun ini ya? Tahun ini Wow. aku udah graduate kan, udah graduate Ah, ah, sekolah. ah, Terus ini ah, ntar tinggal graduation aja palingan. Aku oke. masuknya itu Juni, intake-nya di Juni sama di Oktober, tapi aku ambilnya yang Juni biar bisa cepet-cepet ke US-nya ntar. Waduh, Gitu. sampai sampai ketemu di New York. Mm-mm. Someday. Terus kamu nemuin ini gak sih Iya. nemuin hal yang misalnya kalau kayak Angga kan dia nemuin selama di rumah aja tuh dia lukis sepatu gitu. Kamu ada nemuin keisengan gitu gak sih Benar-benar. misalnya ngapain gitu dandanin orang rumah misalnya atau ngapain gitu. Kalau aku palingan ini sih kayak kemarin bikin cookies di rumah masak-masak sama Baking sepupu. ya. Iya baking masak-masak Hmm. juga sama mama kadang-kadang diajarin sama mama. Hmm. Tapi gitu Hmm. sih. Aku juga juga suka banget ngelukis. Emang dari dulu suka ngelukis. Oke. Kadang ke Oh lokasi ya. syuting aja aku suka bawa alat lukis gitu. Oh gitu. Jadi aku kadang juga di sini aku beli alat lukis juga beberapa Hmm. buat ngelukis Hmm. kalau pas lagi bosan aja di rumah gitu. Nggak mau battle sama Angga, kamu ngelukis di kaos, Angga di sepatunya gitu. Boleh kalian ntar next time Seru kayak gitu juga kali tuh. kita. Iya seru seru. Bener bener bener. Battle Boleh tuh lukisan untuk gitu. dilakukan. Karena kan dari kemarin banyak yang Jadul. apa namanya banyak yang curhat. Aduh kak, bosen Mm-mm. nih, udah di rumah terus, udah 2 bulan, ada yang hampir 3 bulan gitu kan. Kalau kamu misalnya Iya punya tips nggak sih bener. buat buat teman-teman yang udah apa namanya tingkat kebosanannya tuh pokoknya udah di atas rata-rata gitu. Udah udah mentok gitu ya. Udah nggak tahu lagi mau ngapain, udah rumah kok udah diputerin setiap hari gitu kan. Heeh. Sampai udah mau jungkir balik Kalau gitu. kalau dari aku sih palingan kalian tetap produktif aja sih selama di rumah. Terus lakuin Mm-mm. sesuatu yang kalian belum pernah lakuin sebelumnya dan yang Oh iya bermanfaat boleh juga juga sih tuh. pastinya. Hmm. Kayak contoh nih kalian suka suka main gitar gitu, ya belajar aja Hmm. lagu-lagu baru atau iseng bikin cover-cover di Instagram atau apa Oh yang ya bakal boleh bisa juga tuh ya. bermanfaat buat kedepannya kan Hmm. gitu. Hmm. Iya ya sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin ya. Tinggal Banyak, kita banyak mau banget, banyak banget. mengalahkan kemageran itu kayaknya kadang-kala Iya, susah banget bener gitu. bener bener. Kadang mager gitu kan. Tapi sebenarnya banyak banget hal-hal yang kayak bisa dilakuin di kamar aja gitu. Kayak even Hmm. workout aja kayak olahraga di kamar juga Hmm. bisa Hmm. gitu kan. Iya benar benar banget. Tuh. Oke, sambil nanti kita sebelum kita bacain mungkin kalau ada teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan buat Yori, boleh ditulis di komen, nanti kita jawab di 30 menit terakhir. Eh, halo juga buat semuanya, wah kayak ini yang live udah dari Sabang sampai Merauke nih. Ada dari Ambon Jauh juga ya. tadi aku lihat. Hai hai Wah, semua. di Ambon itu berarti beda berapa jam? Beda 2 jam dari Jakarta ya? Kayaknya. Apa beda 1 jam Ambon juga? kayaknya iya deh. 2 jam kayaknya. Kayaknya jauh Oke, bedanya. nah ini masuk ke tema kita nih. Jadi salah satu Ya, tema yang lagi kita pengen bahas itu sebenarnya kayak apa ya? Kayak flashback gitu sih, flashback apa yang pernah kejailan kecil yang pernah kamu lakukan atau yang kayak apa wah, namanya unforgettable silliness misalnya mungkin yang pernah kamu lakuin waktu kamu SMP mungkin atau kamu awal-awal kuliah yang sampai kayak sampai sekarang tuh melekat banget atau misalnya yang sampai orang tua tuh setiap ngelihat wah kamu dulu nih umur segini nih kamu ngilangin kamu ngerusakin wajan mama nih misalnya gitu atau ngapain gitu kamu masih ingat gak yuk aduh. Masih masih ada kayak sebenarnya Kak. Ada sih. apa Aku tuh tuh dulu waktu pas masih kecil, aku tuh susah banget bangetan makan. oh gitu. Susah banget makan. Jadi kalau makan tuh harus bener dipaksa dulu, kayak harus harus ini dulu, harus kayak bisa sampai berantem dulu sama mama sama papa sampai kayak bener nggak mau makan segitunya. Tapi sekarang nggak bisa di stop makan. Aku kayak non stop makan nggak bisa. Maka tuh Itu sih palingan sama apa ya? Palingan itu doang sih kalau yang bener-bener sampai parah ya. Aku juga nggak ngerti deh kenapa tuh waktu kecil susah banget makan. kalau di sekolah nggak pernah yang ngapain gitu misalnya yang paling diinget banget lah misalnya
Kalau di Ngapain gitu. sekolah ada Heeh. sih, ada. Apa tuh yang boleh Jadi diceritain nggak tuh apa ntar guru-guru. boleh boleh boleh. Jadi tuh ceritanya kan aku kelas 10 itu kan muridnya nggak banyak kan sekelas. Heeh. Muridnya nggak banyak terus kayak kita tuh pada abis pelajaran apa gitu kita bisa ada project gitu terus kita pada Heeh. capek kan. Heeh. Nah setelah pelajaran itu tuh pelajaran matematika terus kita pada kayak pada nggak mood semua pokoknya. Akhirnya kita semua sekelasan kabur ke bawah ke gym atau ke library gitu kita lupa. Oke. Kita sosok belajar gitu di situ bilangnya ngerjain project padahal kayak kabur kelas matematika aja ditelat-telatin. Dicariin nggak? Itu sih palingan dicariin gurunya nyariin terus kayak pas kita Hmm. masuk ke kelas gurunya kayak udah bete gitu udah ngambek gitu. Kayaknya kabur dari kelas matematika itu hal yang banyak dilakukan oleh apa namanya pelajar hampir di seluruh Indonesia. banyak banyak Karena banget. aku pernah ngelakuin itu juga waktu SMA kelas 3 kan aku SMA kelas 3 bahasa. Nah, namanya anak Mm-mm. bahasa itu pasti anti banget lah sama matematika, tapi kita tetap harus belajar matematika gitu Mau kan. nggak mau ya. Nggak mau gitu kan. Terus pada suatu hari, yaudah sama kayak kamu, kita kabur satu kelas sampai gurunya ngambek lah Sekelasan kan karena aku nanggung. satu kelas terus kita waktu itu kemana ya jajan apa gitu pokoknya di kantin deket sekolah gitu di situ semua satu kelas gurunya ngambek karena gurunya udah tua kan dia Heeh. ngadu ke kepala sekolah terus akhirnya besok Ya ampun. kita seharian tuh kayak setengah harian kita mesti belajarnya tuh di lapangan basket Ya ampun tanpa serius guru. panas-panasan gitu kak. Iya, Ya tiketnya begitu udah ampun. kapok deh nggak mau kabur lagi gitu. Aduh. Aku untung itu gurunya nggak ngambek gimana-gimana sih dia cuman kayak Nah, jangan lagi ya kayak gitu. oke. Kamu SMA di Tapi tuh berarti sekolah kalau gitu nggak ya? gitu nggak seru kan. Bener sih, nggak ada ceritanya ya. Iya Hmm. benar. Kalau kayak apa namanya geng-gengan cewek gitu, ini gitu biasanya kan kalau cewek-cewek itu punya punya geng cewek gitu kan. Mm-mm. Apa gitu juga nggak Kalau dulu? aku kalau aku sih maksudnya nggak ada yang bener-bener geng-gengan banget gitu nggak sih karena di sekolah aku Hmm. kayak pada kompak gitu loh kak kayak cewek cowok semua Ah, 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 gabung gitu kayak ah, bener-bener ah. semuanya deket-deket aja Hmm, gitu hmm, hmm. Berarti terus nggak sekolah ada dulu untungnya nggak ada yang gimana-gimana. di Kalimantan atau di ini kata? Aku kelas 1 sampai kelas 5 SD dari TK dari lahir sampai kelas 5 SD itu di Kalimantan di Oh, Banjarmasin. oh di Banjarmasin, Kalau oke. aku pindah ke Jakarta itu pas SD kelas 6 itu baru pindah Jakarta Oh, oke. tuh. Kalau anak Karena Banjarmasin dapat beasiswa kalau sih aku pindah. kalau tempat nongkrongnya anak Banjarmasin di mana sih? Di tepi sungai atau di mana? Atau di mall itu? Kalau di Banjarmasin sebenarnya di sini tuh fun fact kak, mall itu cuma ada satu di sini. Iya, aku pernah ke sana sih. Cuma Pernah masih kesana ya sampai pernah sini ya? sampai sekarang masih tinggal satu itu doang ya? Masih cuma satu aja? Masih satu doang, masih satu doang. Di Tomo kan namanya. Iya. Iya satu doang itu di Tomo. Dan satu lagi tuh ada mall tapi di Banjarbaru jadi kayak beda kota. Kita harus kayak sejam Ah, dulu ke sananya gitu. mm. Itu kayak Jakarta Oke. kayak Kelapa Gading BSD gitu deh Oh iya. jaraknya. Kayak Eh, gitu. Itu Jadi namanya tempat Q Mall. Jadi di situ sih palingan itu kayak mm, kalau udah malam minggu tuh kayak semua orang tuh pasti di situ kayak pasti mm. nongkrongnya ya di Duta Mall ya kayak tempat Iya terhits sih. di Banjarmasin. Terhits Banjarmasin ya. Iya. Aku pikir kalau sore-sore di tepi sungai gitu duduk-duduk Oh, sambil kayaknya dengar. udah nggak pernah deh kalau misalnya zaman-zaman Kayaknya sekarang ya. kayak gitu kak. Heeh. Mm-mm. Kalau misalnya kamu pernah nggak sih ngalamin kadang kan kalau misalnya aku dulu ngerasain sih walaupun mungkin kita beda beda zaman banget ya kamu Gen Z Mm-mm. aku milenial gitu kan itu beda Iya banget aku iya. dulu besarnya di pedalaman di Lombok sama kayak Angga mungkin di Lombok Oh sama lebih kayak Angga pedalaman kak. lagi lebih pedalaman lagi waktu itu. Hmm. Nah, dulu pernah ngalamin nggak namanya kayak kita tuh dianggap yang udahlah nggak jangan kayak gitulah kamu masih anak kecil gitu padahal sebenarnya udah SMA kelas 3 misalnya gitu atau dianggapnya kamu belum bisa lah pergi sendiri harus dianterin. Ntar ada apa-apa lagi gitu. Padahal masa ketika Mm-mm. kadang kita itu kayak ngerasa nggak dipercaya gitu loh sama sama orang tua gitu kan dianggap masih masih anak kecil lagi Bener. masih anak kecil lagi padahal sebenarnya
di lain sisi kita dituntut kamu tuh harus lebih dewasa lah. Padahal di sisi yang lain, oh kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh gini gitu gitu. Pernah dalam Ah, fase itu nggak? aku sih gimana ya? Kalau aku anak tunggal, aku anak Hmm, tunggal. hmm, Jadi kayak kemana-mana tuh emang kebiasaan ditemenin sama orang tua sih Kak. ah, Jadi kayak hmm, 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 Jadi emang dan orang tua aku maksudnya tuh nggak yang kan maybe ada some kids yang ngerasa pengen hmm, pengen apa nggak sama orang tuanya karena orang tuanya kayak hmm. kurang kurang bisa diajak ngobrol atau Bisa jadi diajak sih. main bareng sama teman-teman kayak gitu kan. Tapi kalau Hmm, aku hmm. untungnya maksudnya mama papa aku tuh kenal baik sama teman-teman aku. Terus kayak bisa Oh, ngebaur seru. bareng dan Hmm, hmm, jadi teman-teman aku tuh kayak sering pasti kayak seminggu gitu pasti ada hmm. teman-teman aku tuh makan bareng sama orang tua aku kayak gitu. Oh, seru Jadi banget aku ya. nggak pernah ngerasain yang kayak pengen gimana gimana gitu enggak sih Hmm, karena hmm, memang orang tua aku tuh seru itu kayak bisa diajak ngobrol bisa diajak hmm, curhat juga jadi akunya hmm. enjoy Seru enjoy aja banget. temenin sama mereka. Even Hmm, syuting aja aku selalu ditemenin sama mama kan kayak hmm, hmm, hmm. jadi memang ya anak tunggal juga namanya jadi kayak ditemenin Iya. Benar juga sih. Berarti gitu. kalau misalnya teman-teman pengen apa namanya pengen mungkin jadi lebih dipercaya sama sama keluarganya sama orang tuanya mungkin mulai memperkenalkan kayak kenalin teman-teman ya ke rumah gitu nggak sih Yor? Betul betul Jadi betul biar biar menurut aku. tahu ini loh teman-teman gue gitu. Dan kayak maksudnya kalau orang tua kita kenal sama teman-teman kita, jadi pasti mereka juga bakalan bakalan ya enak aja, pasti kayak bakal Hmm, lebih hmm. ngebaur, terus mau ngobrolin apa aja kayak juga lebih santai nggak sih, nggak kaku Iya benar. gimana Hmm, gitu, hmm, hmm, gitu sih. Even kayak hmm. ya pelan-pelan aja gitu, ajak teman ke Hmm, rumah, atau hmm, ajak hmm. pas lagi makan-makan sama keluarga, kayak gitu-gitu Iya. aja. Kamu jadi tempat itu nggak? Rumah kamu jadi kayak base camp untuk pada ngumpul terus curhat-curhatan gitu ya? Iya Jadi sih kalau nggak di ada yang kayak Banjarmasin gitu iya tuh. sih. Kalau di Banjarmasin iya sih. Kalau di Jakarta kan aku kebetulan kayak di Hmm. apartemen terus kayak jarang jarang di rumah juga kan. Kalau di Jakarta Hmm, kayak hmm. pasti ada aja kegiatan. Iya, bener Jadi sih. benar-benar kayak di rumah aja tuh pas di Banjar ini. Jadi kayak sepupu-sepupu kadang sering Ah, main terus sama temen juga oke. pada sering main gitu. Aku kan saya tempat curhatan 1.000 umat gitu Kak. Jadi ya ya gitu. Ini ya, menerima konsultasi jalan terus ya selama di rumah ya. Iya konsultasi jalan terus tetap pasti ada aja kayak nelfonin aku Yor Eh, ini Yor eh. ini aku kayak oh iya 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 iya. Tapi kamu gimana sih ngerasa, Aduh. udahlah nggak enak nih sama temen nih kalau misalnya nggak dengerin atau kamu enjoy aja gitu, maksudnya apa namanya profesi lain kamu sebagai tempat curhat profesional ini gitu. Aku enjoy banget karena Eh, maksudnya seneng sih teman-teman aku percaya sama aku terus mereka juga eh, take my advice apa eh, yang aku eh, kayak mereka minta kasih saran dong Yor ini gimana 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 kayak mereka juga dengerin jadi kayak seneng sih eh, dan ya senang sih bisa dipercaya sama eh, teman-teman dan aku juga enjoy maksudnya nggak yang kayak terpaksa untuk dengerin curhatan mereka gitu nggak tapi memang karena akunya enjoy juga gitu. Jadi kan ini hobi kamu ya, mendengar curhatan orang, mendengar Iya professional hobi listener. professional listener ya kayaknya kadang tuh aja even kayak orang tuh aku nggak minta mereka tuh curhat atau apa gitu sama aku kayak tiba-tiba aja kayak cerita panjang lebar apa gitu tapi aku seneng maksudnya berarti orang bisa percaya sama aku kayak gitu. Jangan mereka setiap baru lihat wajah kamu, bentar aja udah langsung curhat dong ya gitu. Iya ada tau Ini kan kayak gitu sebenarnya. Ada banget. Banyak banget. Tuh. saya kadang mikir kenapa ya, apa ada apa dengan wajah gue kok kayaknya orang curhat dulu gitu. Iya, kayak bingung gitu. Oh, ya tinggal apa lah. Menyenangkan. Beramal lah ya, beramal, mendengarkan orang. Mm-mm. Tadi Tuh. kayaknya ada yang nanya, wait, oh nih, dari Ari Ara Ala. Pernah nggak disukain sama kakak kelas gara-gara Kak Yori tenar? Wah, pernah nggak tuh? Ada kayak, Aku nggak pernah sih kalau kayak gitu ya. Aku kebetulan sama hmm, kakak kelas justru deket banget, malah akrab banget sama hmm, kakak kelas. Dan hmm, memang aku dari dulu kan seringnya main sama yang
lebih dewasa kan dari umur aku gitu. Oh, oke. Jadi kadang malahan yang lebih tua tuh lebih nyambung gitu ngobrolnya. Jadi Hmm, sama kakak kelas hmm. tuh aku pasti akrab. Tapi teman-teman ada juga sih beberapa yang kayak pada slack sama kakak kelas atau apa gitu. Oh, Tapi iya. aku tuh untungnya kayak selalu jadi penengah gitu. Jadi kalau misalnya ada kakak kelas sama temen aku berantem nih, aku ntar ngelobi yang kakak kelasnya, terus aku ngomongin Oke. temen aku, maksudnya tuh nggak gitu, kayak gitu-gitu loh. Oke, oh berarti kamu emang cocok sih Tuh, ngambil. Kamu ngambil bisnis ya? aku ambil bisnis. Oh iya berarti apa namanya kemampuan Mm-mm. dasar untuk lobbying kamu udah ada nih berarti nih. Nantinya. Belajar lah dikit-dikit, dikit-dikit Oke. Berarti kalau tuh. selama syuting apapun juga itu atau misalnya kemarin waktu syuting di bawah umur itu waktu pertama kali syuting sudah kenal semua atau ada yang baru dikenal gitu? Aku hampir semuanya udah dikenal sih, hampir semuanya Hmm. udah dikenal. Mungkin yang belum dikenal ada Sandi, belum dikenal. Aku belum kenal Ah, sebelumnya. Padahal kita hmm. sama-sama orang Kalimantan loh Kak, sama-sama orang Oh Banjarmasin. iya ya. Oh Iya, iya kita ya. kita belum kenalan itu pas pertama syuting kita ngobrol-ngobrol terus kayak, hah, orang Banjar juga. Terus kayak ya small world aja sih. Terus habis itu Kak Ito juga belum. Hmm. Itu sih palingan yang lainnya hampir udah kenal semua. Kalau Angga tuh aku udah kenal dari 2015. Aku udah kenal 5 tahunan. Ah, udah lama juga ya. Yang lain-lain hampir semuanya udah kenal semua sih. Berarti kemarin yang menjelang syuting terakhir itu mulai deg-degan nggak sih? Kan beberapa syuting terakhir udah masuk ke situasi apa nama wabah COVID ini kan mulai mulai rame tuh terus sampai akhirnya Betul, betul, betul. syutingnya itu yang mulai ini nggak? Udah mulai, waduh gimana nih syuting kalau nggak kelar gimana Udah nih? Udah mulai, mulai iya. mikir gitu nggak? Udah mulai mikir sih karena memang aku kan kebetulan tuh aku lagi kemarin sebelum sebelum ada si pandemi ini kan aku harusnya Hmm. UN kan Kak. Ah, Jadi syuting itu harusnya kan udah kelar tuh pas aku sebelum UN gitu. oke. Tapi karena tiba-tiba ada pandemi ini, UN aku mundur, terus sempat kepikiran juga, aduh, ini syuting mundur nggak ya, syuting mundur nggak ya, karena tanggung banget Kak, udah kayak Iya. tinggal dikit Iya kan lagi tinggal kelar, dikit lagi ya. tinggal dikit banget, cuman kurang 2 harian sekitar segitulah. Heeh, heeh. Jadi ya sempet kayak, aduh gimana nih, tanggung banget gitu, kayak kenapa nggak digas gitu kan. Tapi ya udah, abis itu nggak memungkinkan karena memang ada Hmm, di anukan peraturan kayak untuk nggak boleh hmm, dulu hmm, gitu-gitu kan untuk hmm, kumpul-kumpul di suatu tempat yang hmm. ramai apalagi kalau syuting maksudnya krunya banyak Iya terus sih, bener sih. pemainnya juga banyak belum ntar ekstra segala macam apalagi kan kita mostly scene-nya di sekolah kan untuk film ini Ah, iya benar. Oh, berarti tinggal itu tinggal dikit lagi ya sebenarnya ya. tinggal dikit lagi dikit dikit nggak dikit banget sih tapi kayak maksudnya kayak syuting day-nya udah tinggal dikit banget gitu Hmm. Tapi ini jadi ini ya, bakal jadi apa namanya momen yang syuting kali ini bakal jadi memorable banget ya sih? Karena bener ada bener kamu bener kondisi ini. memorable banget bangetan karena memang ya sempet ke stop lama ini Uh, uh, karena pandemi ini jadi ya udah tapi nggak apa-apa lah yang penting semuanya aman kan di rumah benar, benar. Yang penting kan nanti bisa jadi tetap yang terbaik lah hasilnya. Semoga ya untuk iya yang betul hasil filmnya. Dari kemarin juga banyak udah betul yang nanya-nanya, duh kak kapan dong filmnya? Ya gimana ya kita sendiri juga belum belum bisa memastikan kapan iya filmnya bener akan bener bener tayang ya. Semua karena ini aja sama-sama belum sabar. kelar gitu ya kita Itu bener dia. Tapi kamu pernah apa namanya kepikiran nggak sih kalau misalnya apa ya pada suatu titik dalam hidup kamu tuh kamu akan menghadapin kondisi gini yang kamu benar-benar berarti di rumah udah 2 bulan ya Yor ya 2 bulanan ya di kurang rumah lebih. udah iya hampir 2 bulan aku udah jadi sebenarnya pas diumumin ada kita harus di rumah aja Hmm. itu aku langsung berangkat ke Banjarmasin Oke. gitu. Tapi niatnya awalnya cuma 3 hari doang, Kak. Tapi sampai sekarang nggak pulang-pulang. Udah 1 bulan setengah. Jadi bener-bener baju ya seadanya aja. Oh iya karena cuma Gitu. mau 3 hari doang ya. Karena mau 3 hari doang tadinya. Terus kayak Sabtu berangkat, terus Selasa atau Senin atau Selasa pulang gitu. Hmm. Eh, terjebak. Sampai sekarang. Iya, makanya.
Jadi pasti mama papa ya jadi ini ya, maksudnya jadi seneng ya karena kapan lagi anaknya di rumah 2 bulan gitu kan, nggak keluar Iya, keluar. bener-bener. Nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Maksudnya di luar kan biasanya kayak dikit-dikit. Kadang tuh kayak ngatur schedule buat les aja tuh susahnya minta ampun gitu. Sekarang tuh malahan kayak waktunya untuk les, untuk belajar ini itu tuh banyak banget gitu. Jadi kayak ya dimanfaatkan lah dengan baik. Dan aku Kan tuh ini. biasanya Kak jarang banget pulang ke Banjarmasin lebih dari kayak seminggu, 2 minggu Oh gitu. ya, oh ya Jadi karena ini for banyak the first juga. time setelah sekian lama itu pulangnya sampai sebulan lebih, jarang banget. Kan ini maksudnya persiapan Tuh. sebelum nanti sekolah kan ninggalin Banjar lama, ninggalin soto Banjar lama gitu kan. Jadi sekarang Iya bener, dipuas-puasin. Tapi di sana dipuas-puasin. susah loh, nyari soto Banjar itu kayaknya susah banget. Ada sih mungkin tapi bukan soto Banjar sih. Mungkin soto aja Mm, gitu. Soto aja, iya bener-bener bener. Tadi ada yang nanya nih, Mm-mm. Dewit mana ya? Ada yang nanya, pernah ngalamin yang namanya dibully atau membuli nggak? Terus minta apa namanya? Oh, Minta tipsnya kalau misalnya kita jadi orang yang dibully, kita mesti ngapain gitu? oke. Aku kebetulan aku pernah pernah dibully, Hmm, pernah bullying sebenarnya gara-gara hal yang nggak penting banget sih menurut aku, dan ini hmm, menurut aku hmm, childish hmm, banget. hmm, Kayak seharusnya nggak dipermasalahin tapi dipermasalahin. Ya biasalah anak cewek-cewek kayak di SMA gitu kan. Itu hmm, SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 gitu, aku lupa. SMP kelas 3 deh kayaknya. hmm, SMP kelas 3, SMA kelas kelas 1. tiga. Terus itu aku dibulinya bener-bener kayak lagi di kelas gitu. Even Hmm, kayak ntar dibilang, diteriakin gitu kayak, Yoriko, just bla 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 gitu, kayak dikatain oh, gitu deh. hmm, Even kayak sampai involve ngatain keluarga aku, my parents kayak gitu. Aku maksudnya kayak kalau kesel sama aku ya udah gitu kan. Just like hmm, marahnya ke aku aja gitu, nggak usah ke hmm, orang-orang lain gitu. iya, Nggak usah ke keluarga aku. Nah itu pas di situ aku bener-bener yang udah sampai kayak this point aku yang kayak udah enak banget, hmm, udah kayak hmm, udahlah, serah lo aja mau ngomong apa, karena hmm, hmm, apa yang mereka omongin tuh nggak bener gitu. hmm, Dan ternyata bener, akhirnya nggak lama setelah kejadian itu satu orang yang memulai masalah ini tuh ketahuan hmm, gitu Kak, kayak ketahuan hmm. ketahuan ternyata dia yang membuat keributan ini. Oh, Dan asal usulnya tuh semuanya dari dia masalahnya, kayak ya sebenarnya nggak oke. ada yang salah, cuman dia Hmm, doang yang hmm, kayak pengen manas-manasin aja. hmm, Dan hmm, akhirnya aku diamin, dan akhirnya ya udah kayak ya dia karma kembali kepada dia gitu. Dan ya hmm, saran aku, kalau misalnya kalian digituin, ya selama kalian ngerasa nggak salah, nggak ngapa-ngapain, ya udah just like ignore it. Ntar mereka bakalan kayak, ah ini kayaknya gue bully, orangnya juga bodo amat, pasti ntar yang ngebully juga kayak, aduh iya udah bener nih, banget males sih. males males kayak gitu. Even kayak ini, kayak ada hate comments di Instagram Iya. gitu, kalau misalnya kita Hmm. ladenin, yang ada ntar yang nge-hate malahan kayak, seru nih kayaknya dia ngadenin gue mulu nih, kayak gitu kan yang ada Oke. gitu. Jadi cuekin aja ya, ignore aja ya. Kalau menurut Ya kamu ya. ignore aja. Iya juga sih, karena kan ya kita Ignore. nggak pernah tahu ya. Kita juga nggak bisa ngelarang, lo jangan jangan bully gue, lo jangan benci gue dan sebagainya. Kadang kita nggak bisa menahan orang untuk tidak nggak ngatain kita misalnya atau nggak komentar negatif tentang kita. Tapi sepanjang kita Iya nggak betul. ladenin, mungkin tadi juga bakal diem aja kali ya dia. Mm-mm. Gitu. Makanya Tapi ya kita harus ya ya ya. ignore aja lah. Soalnya kan kayak apalagi kalau di Instagram juga tuh kayaknya waduh. Tapi kamu cuek aja ya. Kamu tapi bacain nggak sih? Suka baca-baca gitu nggak sih kalau ada Aku yang komen Kalau aku negatif sih gitu? maksudnya pasti pasti kayak otomatis kebaca nggak sih? Kayak kita kadang lagi Iya scroll sih. scroll atau apa, otomatis kebaca. Tapi kayak aku ya udahlah, serah orang mau ngomong apa. Akunya juga ya omongan mereka, kayak mereka nggak tahu aku gimana orangnya. Terus kadang omongan mereka suka ngaco juga kan. Tapi kayak biarin aja. Kalau aku ladenin ntar dikirain malahan gimana gimana kan. Jadi aku kayak ya udahlah, bodo amat, biarin, nggak apa-apa. Yang selama kita Benar-benar. menebarkan positivity aja, menebarkan Oh, hal yang benar positif. sekali. Ini ada Tuh. challenge nih, Yor. Apa tuh? Katanya challenge-nya menyapa pakai bahasa Banjar katanya. Menyapa pakai bahasa Banjar. Eh, Oke, oke, oke.
Aku tuh bisa kalau ngomong ngomong bahasa Banjar, sebenarnya aku lancar banget sih Kak. Kayak sama papa tuh ngomong bahasa Banjar. Hmm, Terus teman-teman juga pakai bahasa Banjar. Oke, aku sama pakai bahasa Banjar ya. hmm. Hai, hai seberataannya, kayak apa kabarnya? Udah. Terus gitu. Itu tadi artinya apa itu? Apa Kayak hai kabarnya ya? semuanya, apa kabar gitu. Ah, Karena kalau bahasa Banjar tuh maksudnya masih banyak yang campur-campur sama bahasa Indonesia gitu sih Kak. oke, ya, ya. Kayak kalau orang sana tuh Hmm, dikit-dikit ininya man gitu kayaknya. Man apa man? Man itu apa sih? Maksudnya bapak ya gitu ya? man man tuh kayak paman gitu kayak pak Oh, gitu. man itu paman. Man tuh paman. Itu udah lama Gitu. sih ya ke sana. Nanya Kemudian Kak, pian orang Banjar, Kak, iya orang Banjar. mungkin kalau mau bacain ada beberapa eh, yang komen atau menyapa mungkin bisa disapa. Hai hai teman-teman semua. Kita nggak ngabuburitnya nontonin live aku ya. Oh, ada yang nanya nih Yor. Dari Mm-mm. Putri Joan. Kak Yoriko suka nulis cerita juga nggak sih? Aku kalau nulis cerita, aku jujur aku suka baca Hmm, cerita-cerita hmm, suka. Tapi hmm, kalau nulis cerita sih aku belum belum pernah coba ya. Palingan kayak hmm. kalau nulis cerita palingan juga untuk schoolwork gitu-gitu Ah, sih. oke. Hmm. Tapi kalau nulis lagu, aku lumayan suka. Oh, kamu ini ya, kamu suka nulis lagu Mm, sendiri ya. Tapi bisa loh Yor, iya. maksudnya kumpulan lagu-lagu kamu yang belum publish jadi kayak buku puisi gitu loh. Wah, jadi kayak ngasih ide nih. Oh iya, kayak Betul. tahu-tahu aku yang kayak buku kumpulan puisi-puisi yang kayak bukunya Heeh. Milk and Honey, Rupi Kaur Iya, gitu-gitu ya. kayak gitu. Jadi siapa tahu kamu punya kumpulan Iya menarik lirik-lirik sih, kamu yang benar-benar. belum dipublish gitu kan, kumpulan lirik-lirik iseng gitu, kamu bikin lagu tapi belum belum dijadiin lagu beneran, Eh, kumpulin aja tuh bisa buat jadi project bener sih. buku Jadi buku selanjutnya. ya. Iya. Betul 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 kreatif kreatif. Bener juga tuh Kak. Oke, ide bagus, ide bagus. Oke oke oke. Nanti begitu sampai ke States nanti dilanjutin mungkin jadi ada yang nuansa Jakarta, nuansa Banjar, nuansa di States gitu kan. Jadi wah nanti tahun depan Iya bener. kita launching deh bukunya. Wah, langsung bikin Launching planning gitu. buku. Ah, keren sih. Sambil promo Aduh. lagu terbaru kamu. Mungkin nanti. Sekalian liriknya. Kita kan Heeh. ngayal aja lah ya. Mm-mm. Terus ini ada lagi yang tadi kayaknya sudah sama sih nadanya seperti yang tadi kamu jelasin. How do you deal with negative comment? Ya sama yang tadi ya, cuek aja gitu Mm-mm. ya. Ya. And then apa lagi tadi ya? Wah, banyak kayaknya. Yes. Kak Yori paling suka baca cerita apa Kak? Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh lagi baca ada bukunya Matt Haig. Aku suka baca buku bahasa Inggris sih kebanyakan. Hmm, hmm, Karena maksudnya juga nambah kayak vocabulary hmm, gitu-gitu kan. hmm. Karena juga ntar kuliah di US. Yeah. Aku suka baca bukunya kayak typical kayak Notes on a Nervous Planet bukunya. Ah, kamu baca? Aku baca. Aku ketemu sama dia 2 tahun lalu. Sama Matt Serius Kak Haig. sama Serius. Matt Haig-nya. Dia baik banget, Ah, sumpah. wah gila sih. Buku dia bagus-bagus banget sih. Udah baca yang ini belum? How to Stop Time? Kamu mesti baca deh. Belum. Aku Itu tuh itu baru start baca dia tuh yang Notes on a Nervous Planet ini. uh, uh, Ntar aku baca deh. keren Katanya ya. buku-buku lainnya bagus-bagus ya. Pokoknya Matt Haig semuanya bagus-bagus sih. Salah satu penulis favorit. Dan aku ketemu dia itu di Frankfurt tahun 2017. Waktu itu ada Hmm. Frankfurt Book Fair. Pas aku lagi Uh-uh. di sana, pas dia datang juga ke sana, terus ya udah terus ngobrol-ngobrol terus udah dia cerita tentang How to Stop Time. How to Stop Time kan salah satu novel bagus banget deh pokoknya kamu mesti baca Bagus deh banget ya. mesti baca Aku sama sih tuh kayak buku-buku dia baca yang Notes lain. on a Nervous Planet. Notes on a Nervous Planet tuh kayak nggak berasa gitu loh. Kayak keren Hmm, banget aja bukunya. Terus hmm, kayak how he deal with like his ya anxiety ya gitu-gitu kan. Oh, keren banget. Terus karena aku kan juga dia lagi kemana tuh? Kenapa Kak? Kenapa Kak? dari sana aja. Iya, aku juga kayak lagi baca buku. Aku tuh kemarin baru beli bukunya si Stephen Hawking yang Hmm, Answers to the Big Questions, kalau nggak salah. ya,
Tapi aku belum sempat baca karena memang Eh, kemarin ditinggal eh, banjir dan bukunya masih di eh. Jakarta dan sedih banget nggak baca. Sambil loading, biasa lah ya masalah sinyal ini terjadi di mana-mana. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh ditulis di komen aja. Hello, hello. Error tadi Oke, ya, Kak. iya. Oke. Sampai mana Lanjut, kita tadi? lanjut. Stephen Hawking tadi kita yang Tadi iya, Stephen obrolan Hawking. kita. Oke. Heeh. Jadi kalau Aduh. Matt Haig memang dia tuh menulis berdasarkan pengalaman dia. Jadi dulunya tuh memang dia anxious banget kan, orangnya sangat anxious dalam berbagai macam Mm-mm. hal, terus sering dibully dan sebagainya. Makanya dia banyak buku-buku dia tuh terutama tuh temanya pasti menghadapi anxiety itu gimana sih kita how to deal with our anxiety gitu kan. Jadi makanya kadang kalau kita Mm-mm, baca tuh keren jadi banget ya. berasa banget gitu loh maksudnya apa yang Iya, dia bener, bener. ceritain itu. Dan bahasanya dia tuh maksudnya nggak berat-berat banget gitu loh, kayak light tapi Uh, enak untuk dibacanya, kayak uh, oke uh, banget. Bener sih. Oh, kamu Mm-mm. suka tema-tema yang gitu ya? Tadi itu Aku episode suka aku. tema-tema kayak gitu. Terus aku pengen baca buku itu loh, Kak. Ada satu apa sih yang kayak tentang orang yang ketemu sama gurunya atau profesornya, terus mereka ngomongin kayak about life kayak gitu. Apa ya judulnya? Aku pengen banget baca buku itu. Yang apa ya? Coba Buku aku lama ntar coba atau deh. buku baru? Kayaknya buku Mitch baru deh. Album. Katanya, aduh aku lupa deh. Pokoknya Oh, bagus oke. banget. Katanya juga Hmm, tentang hmm. kayak student yang ketemu sama lecturenya atau apa. Terus mereka Oh, oke. ngomongin Hmm. about life terus sebelum si dianya meninggal gitu. Mitch Album kayaknya kalau nggak salah ya. Kalau aku nggak Iya salah ya. sih. Tapi kamu nanti di US bakal puas banget lah kalau apa namanya ke toko buku nyari buku, apalagi beda banget lah. Beda banget sama Iya enak banget ya di sini. vibes-nya kayak. Wah, Ini kayak nanti komennya nge-stop ya. di aku jalan terus sih. Di tempat aku nge-stop ya. Ya udah lah ya. Mungkin komennya mau buka Mm-mm. puasa juga. Mm-mm. Terus Ada ini ini. juga Kak, apa? Tahu Diary of an Oxygen Thief nggak? Diary of? Of an Oxygen Thief. Oh, aku belum belum tahu tuh malah. Kayaknya Oh dari ada, itu judulnya kayak bagus seru banget tuh. juga. Seru, seru banget, seru banget. Yang nulis kayak anonymous gitu, bagus banget. Uh, tentang apa tuh dia? Tuh, tentang kayak ada like this person Hmm. yang suka suka hurt others tapi kayak Hmm. mentally gitu, nggak physically. Oh, oke. Itu bagus banget. Seru ya. Boleh, nanti aku coba cari. Iya. Oke, ada pertanyaan dari Alif Wiyogi. Yoriko main film sejak umur berapa dan sekarang sudah umur berapa? Atau mungkin tadi di atas ada yang nanya sudah film ke berapa? Uh-uh. Ada temen aku Andovi. Hai Andovi. Halo Andovi, temannya Yori. Wah, kayaknya temanmu pada ikutan live juga nih. Iya nih. Oke, kalau hmm, aku sih dari umur kelas 6 SD Kelas pertama 6 SD kali ya? film pertama aku Oke. kelas 6 SD. Hmm. Dan abis itu aku sempet stop gara-gara pengennya sekolah aja. Gitu. Sempet stop main film gara-gara pengen sekolah Hmm. aja itu pas sampai kelas 2 SMP. Abis itu kelas 2 SMP sampai sekarang nggak berhenti-berhenti main film gitu. Lanjut Uh, terus. karena udah ngerasain ya kamu mau enjoy dan ini part of your life now gitu. Kamu udah nemu itu gitu ya. Bener, bener, bener. Hmm. Ya, udah kayak di comfort zone aku banget. Tapi punya ini gak sih yang punya kayak apa ya kayak semacam mimpi atau cita-cita ke depan tentang kamu dan karir kamu di dunia acting gitu. Misalnya kamu pengen jadi apa atau kamu pengen someday kamu memerankan jadi tokoh yang gimana misalnya gitu ya. Jadi apa Mm-mm. namanya? Jadi goals kamu gitu di masa depan. Kalau mungkin aku pengen banget meranin sesuatu yang aku belum pernah lakuin sebelumnya, Hmm, kayak hmm, contoh hmm. um, action, film yang related sama Oh, action. Aku hmm, belum pernah hmm. sekalipun dapet yang gitu-gituan. Karena Ya. so far sejauh ini kayak perannya oke-oke aja, kayak ya anak.
anak normal kayak gitu. Belum ada yang kayak action yang berantem atau apa, yang lebih sangar aja gitu perannya. Oke. Jadi badass gitu ya lah ya. Pengen sih sekali-sekali dapet kayak gitu. Tapi kamu sebenarnya suka film yang genre kayak gimana sih? Maksudnya yang emang yang drama atau action atau horor malah thriller? Aku tuh nontonnya tuh lumayan kayak aku suka yang typical movies yang kriminal gitu loh Kak. Oh, oke. Kayak kemarin tuh aku baru kelar series Money Heist, La Casa de Papel itu. Wah, semua orang kayaknya Itu nonton itu. semua orang nonton, tapi aku sebenarnya kayak udah tahu dari lama, tapi kayak kan yang baru kan yang season yang terakhirnya ini yang keempat. Keempat. Terus abis itu aku nontonnya lumayan agak agak beda sih kayaknya dari yang lain-lain. Tapi aku juga nonton film-film yang maksudnya yang romance atau apa juga nonton. Tapi aku lebih suka kayak Breaking Bad, terus Peaky Oke. Blinders gitu-gitu. Blinders, oke. Elite, nonton Elite nggak? Elite aku baru sempet start episode 1, belum lanjutin lagi sih. Ya, itu juga. Seru Ya, juga ya lumayan. katanya. Seru. Spanyol itu pokoknya lagi seru sih, seri-seri yang tema-tema Seri-seri kayak gitu ya. seri Netflix oke-oke sih. Hmm. Di Money Heist Tuh. kamu paling suka siapa? Tokyo, Nairobi. Aku suka Nairobi, oke sih Nairobi. Nairobi ya. Stockholm juga seru Apa deh dia. ya, Stockholm. paling kayak aneh gitu ya. Aneh iya. Denver sih ketawanya Denver. Ketawanya Iya. gitu. Itu kemarin sampai dibahas loh itu di forum-forum di luar itu. Kenapa Denver ketawanya harus gitu? Ada apa di Hmm. balik ketawanya Denver? Iya karena memang kayak ikonik banget ketawanya kayak eh eh Iya. Jadi jadi mikir juga sih bahwa kadang-kala mungkin karakter seseorang itu nggak perlu untuk ditampilkan dengan cara yang gimana, dengan ketawa yang unik aja kita udah langsung inget terus ya. betul betul betul. Kayak bertanya-tanya gitu, ketawanya kok bisa gitu. Ketawanya Denver aja udah jadi trend Heeh. internasional gitu. Kenapa sih dia ketawanya Betul. dibikin begitu? Iya, Aneh juga betul sih betul gitu kan. betul. Unik. Itu. Jadi ciri khasnya Denver gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau kemarin waktu di bawah umur, kamu ngerasa ada apa ya? Ada pengalaman baru yang berbeda nggak sih yang seperti yang dibandingkan dengan apa namanya peran-peran kamu sebelumnya di film-film lainnya gitu? Ada Hmm. pendalaman sesuatu yang agak different gitu mungkin? Kalau aku mungkin secara kalau dari peran aku sendiri sebagai Lana itu dia nggak yang dia typical normal girl aja sih, nggak yang Hmm. maksudnya nggak ekstrim yang gimana gimana nggak, tapi mungkin Hmm. aku belajarnya lebih yang kayak dari lingkungan sekitar dia itu kan agak gimana gimana kan Iya. sebenarnya. Hmm. Hmm. Aku lebih mempelajari ke situnya sih karena memang maksudnya di sekolah aku di lingkungan aku tuh nggak sampai segitunya banget, tapi aku sempat dengar beberapa cerita yang ada Hmm. lingkungan yang kayak gitu. Ya Hmm. aku mungkin lebih yang kayak cari tahu aja, research kalau misalnya lingkungan Hmm. kayak gitu kayak gimana sih gitu-gitu. Hmm. 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 Lebih ke situ sih. Tapi kalau secara karakter Lana nggak yang gimana-gimana. Memang lingkungannya aja yang rada-rada gitu. Hmm. Hmm. Berarti intinya faktor lingkungan itu kadang-kala bisa bikin kita jadi makin baik, bisa bikin kita jadi nggak baik tergantung dari kitanya ya, bahwa Iya, dianya gimana ya. betul. Tuh. Terus tadi ada yang tanya, Kak Yori pernah ngerasa insecure nggak? Insecure pasti pernah sih, pasti pernah. Tapi maksudnya aku nggak jadi insecurity aku itu sebagai hal yang ngehalangin aku like to do something more. Aku jadiin aja kayak oh gue ngerasa kurang di sini, gue harus lebih perbaikin lagi ke depannya kayak gitu sih kalau aku. Kayak take it like as like something positive aja gitu. Tapi pernah, setiap orang pasti pernah ya dalam kondisi yang Setiap aduh orang dia pasti nggak pernah percaya sih diri gitu. nggak percaya diri. Pasti. Kalau lagi down, lagi bad mood, kamu biasanya ngapain sih? Misalnya yang kalau kan ada yang guilty pleasure-nya itu lagi down makan gitu kan, atau misalnya Iya dia benar-benar. shopping langsung buka all shop gitu kan, tahu-tahu di keranjang udah ada 20 barang gitu kan tanpa Iya. disadari. Cewek kan gitu kan, atau misalnya ngapain gitu kalau kamu biasanya tuh work out atau ngapain gitu.
Kalau aku sebenarnya dengerin musik sih ngebantu banget menurut aku. Dengerin musik. Dengerin musik terus pokoknya just like sit there terus dengerin musik kayak fokus aja sama musiknya ntar moodnya bakal baik lagi sih kalau aku ya cara dari aku sih kayak gitu. Oke. Denger aja Boleh lagu-lagu nih. yang kayak playlist. Bikin aja playlist kayak lagu-lagu yang kalian bener-bener ngerasa kayak mood kalian jadi enak aja kalau abis dengerin lagu itu bikin aja kayak gitu. Hmm. Oh, bisa kasih ini dong, kasih apa namanya rekomendasi playlist kamu, dua lagu yang paling sering yang on repeat nih, yang on repeat kamu dengerin nih, mungkin buat teman-teman referensi, buat teman-teman sambil belajar atau sambil ngapain di rumah. Oke, Apa yang yang lagi on kamu dengerin? repeat sekarang aku lagi dengerin lagunya Catching Feelings, itu lagunya Jack's Project, itu enak banget Oke, lagunya. oke. Kayak nyantai. Terus sama Ah, lagunya Jeremy Passion ada satu, judulnya Nothing. Itu enak banget. Kalian harus dengerin. oke. Ntar aku kasih deh, ntar aku share juga playlist aku ntar di story Boleh aku. tuh. Mm-mm. Playlist untuk di Stories rumah aku. aja gitu. Iya, playlist di rumah aja. Lagu-lagu Em, santai. ada salam dari Rindi dari Lampung. Halo Lampung. Hai. Siapa lagi? Ada yang nanya musik yang disuka sekarang. Tadi sudah dijawab ya. Musik yang disuka sekarang. Ini ada lagi yang nanya, Kak Yori pernah dapat ranking nggak katanya? Aku alhamdulillah soalnya nilai aku pasti pasti bagus sih di sekolah alhamdulillah karena memang Hmm, beasiswa aku anak anak beasiswa Oke, kan juga di sekolah jadi oke. memang antara karir dan sekolah harus imbang karena Imbang sekolah ya. juga ngizinin aku untuk syuting-syuting gitu-gitu Hmm, karena hmm, aku memang prestasi di sekolahnya oke hmm. gitu. Tapi susah nggak Yor buat menyeimbangkan antara karir dan sekolah itu? Kalau aku sih so far selama ini karena memang sekolah aku support terus semua Hmm, dari hmm, lingkungan aku semuanya support jadi nggak susah sih. Mungkin hmm. harus kitanya sendiri sih juga harus komitmen kalau pendidikan tuh nomor Benar, satu. benar. Kita harus bener-bener ya intinya kalau misalnya kita ketinggalan pelajaran ya kita Hmm, minta ke gurunya tugas gitu atau minta tolong aja ke teman-teman untuk hmm, fotoin hmm, hmm, hmm. kayak tugas-tugas yang hari ini lebih ke situ sih balik ke kitanya sendiri sih masing-masing kalau misalnya kita memang bener-bener nggak pengen ketinggalan atau apa kita pasti kayak do something kita pasti bakal usaha kok kayak buat supaya nggak ketinggalan atau even small things aja kayak aku misalnya nggak bisa sekolah gitu aku bakalan sempetin waktu untuk les di rumah gitu gitu manggil guru ke rumah Oke. atau kadang aku pernah syuting di Bandung aku manggil Hmm, guru ke hotel untuk hmm. belajar gitu supaya nggak Oke. ketinggalan pelajaran Hmm, hmm. gitu. Oke, jadi memang namanya apapun ketika kita masih dalam fase saya masih SMP, masih SMA, apapun alasannya pendidikan tetap penting ya menurut kamu ya. Menurut aku pendidikan nomor satu sih kak karena Oke. memang aku pindah ke Jakarta awalnya karena pendidikan gitu bukan karena Hmm, ingin memulai karir atau apa hmm, gitu. hmm. Ya, benar banget Ini sih temen itu aku buat nanya lagi 2 kali nih kak Yori boleh kok boleh jago jawab nyanyi aja. kakak Andovi kak Andovi kamu juga jago nyanyi Andovi. Nanti mungkin di 1 menit 2 menit terakhir mungkin bisa Yori nyanyi sedikit mungkin buat teman-teman di rumah. Lagunya boleh lagu apa aja. Oke. Oh, Pendidikan ada yang nomor nanya, satu itu dia Yoriko. Oh, iya ada betul nih yang nanya. pendidikan nomor satu. Jet account. Kak Yoriko lebih milih nyanyi atau acting? Wah, susah Wah nggak tuh pertanyaan yang sulit. pertanyaan. Dua-duanya sih sebenarnya karena memang aku sempat start karir aku tuh pas Hmm. pertama kali tuh aku ikutan di girl group gitu Oke. Hmm. di girl group gitu dan abis itu baru pelan-pelan ke dunia acting gitu. Hmm. Jadi dua-duanya sih karena aku juga sekarang lagi pelan-pelan pengen terjun lagi ke dunia nyanyi. Semoga ini ya. Semoga sukses dua-duanya deh. Amin. Bismillah deh. Kalau penyanyi favorit kamu siapa? Penyanyi dan aktor atau aktris favorit kamu deh. Oke, kalau penyanyi tuh boleh girl, boleh kayak Boleh, grup boleh. gitu atau Bebas aja. aku suka banget sama The 1975 terus Boy Oke. Pablo, Boy Pablo, oke. Boy Pablo Tapi number ya one. emang itu dengerin Boy Pablo emang seru sih.
Iya, aku dengerin Boy Pablo terus non-stop. Terus itu sih dua itu yang kayak bener-bener top. Ini aku Night 75 sama Boy Pablo. Sama Bruno Major yang agak nyantai-nyantai gitu lagu-lagu. Oke. Tuh kalau akte aku suka Joaquin Phoenix. Oke sih dia, keren banget sih. Joaquin Phoenix. Iya, iya, iya. Oke. Abis itu Bradley Cooper, aku suka Bradley Cooper. Aku ngikutin kayak dari film-film dia yang dulu-dulu banget sampai yang latest apa Stars Born juga kan, dia keren banget. Dan dia suaranya bagus, jadi kayak nggak nyangka gitu. ya, aku juga nggak nyangka loh bahwa dia tuh suaranya ternyata suaranya oke Suaranya gitu. bagus banget. Dan dia tuh ngomongnya kayak, aduh, kayak nervous dia nggak bisa nyanyi ini itu. Terus tapi padahal kayak, man, your voice is so good. Terus dia kan dia nge-direct filmnya dia sendiri juga kan kemarin yang Star is Born itu. Terus keren banget. Pokoknya Bradley Cooper kayak all in one. Kalau actress banyak sih, baik banget actress I think. Tuh. Tinggal 10 menit lagi mungkin kamu mungkin mau apa namanya kasih pesan buat teman-teman yang sekarang kan kemarin kan kita sudah pre-order novelnya di bawah umur. Oh ya nanti aku belum kirimin kamu, nanti kita kirimin ya ke Banjarmasin novelnya. Iya. Wah kemarin tuh aku sempat mau ini kan udah mau pesen tapi ke Jakarta. Jadi aku sekarang lagi di Banjarmasin jadi kayak pesen bakal ke Banjarmasin. Dia terus Banjarmasin boleh dong, aku pengen banget baca novelnya Kak. Kan teman-teman lagi pada baca nih, semua lagi pada baca di rumah, terus kemudian makin banyak pertanyaan. Nanti filmnya ya gimana ini? Kamu punya ini nggak? Bukan spoiler sih, tapi kayak kenapa sih nanti kenapa teman-teman ini harus mau sabar nungguin sampai film di bawah umur ini tayang gitu nantinya? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya di film di bawah umur ini perbedaannya tuh isu yang diangkat di film ini tuh beda sama film-film remaja yang biasanya. Biasanya pasti kayak everything palingan love story, that's it gitu kan. Kalau di bawah umur ini maksudnya emang ngeceritain realita yang ada sekarang ini gitu Kak, di anak-anak SMA tuh kayak gimana sih sebenarnya kan, maksudnya semua anak-anak SMA tuh nggak yang semuanya lurus-lurus aja, terus yang di sekolah belajar pulang les tidur udah nggak kayak gitu kan sebenarnya kalau zaman sekarang. Nah di film di bawah umur ini diangkat isu itu sih, jadi memang dan sebelumnya setahu aku di Indonesia belum ada film yang mengangkat tentang hal yang dibahas di film bawah umur ini. Jadi memang harus banget ditonton dan banyak pelajaran yang bisa diambil dan apalagi khususnya buat anak-anak yang seumuran aku atau mungkin di atas aku juga karena memang ya usia-usia kita kan lagi gitu. Ya. Jadi buat semua yang masih di bawah umur dan pernah di bawah umur. Kalau aku kan pernah di bawah umur. Pernah di bawah umur. Pasti ntar kalau misalnya pernah di bawah umur, pas nonton pasti kayak, oh ya nih kayak dulu kayak temen gue deh, atau dulu gue kayak gini juga deh, pasti kayak gitu. Aku pas baca apa namanya skrip filmnya tuh, wah iya gue juga pernah ngalamin kayak gini nih dulu. Iya kan. Di masa yang berbeda. Orang bisa relate gitu, iya. Oke, mungkin biasanya kan dia kalau sudah 1 jam dia akan otomatis ke-cut. Nah, mungkin kita masih ada waktu 7 menit. Yori mungkin mau sedikit aja mungkin nyanyi sepenggal sesuatu buat teman-teman di rumah. Anything lah. Oke. Ini lagunya Boy Pablo aja kali ya. Oke. Sambil memperkenalkan ke teman-teman apa itu Boy? Siapa itu Boy Pablo? Guys, listen to Boy Pablo. Kita nanti bikin fanbase Boy Pablo Indonesia mungkin ya di sini ya. Iya, boleh. Aku admin nomor 1 ya. Oke, aku nyanyiin ya. I feel like I'm losing you. How can that be true? No, you want me to. I feel like I'm losing you. How can that be true? No, you want me to. Terima kasih banyak. Makasih banyak loh Yori sudah menyempatkan thank you juga waktunya nemenin teman-teman buka puasa.
Siapa tahu nanti Iya, thank you juga. nanti sampai ketemu di Jakarta, aku tuh punya ini loh, novelnya Matt Haig yang bertanda tangan. Nanti mungkin kita bisa. Serius, Kak. Iya. Kak, ntar kita harus ketemu, kita harus ngobrolin buku sih, Kak. Kita harus Oke, ngobrolin buku. boleh, boleh. Harus Heeh. banget deh itu. Harus banget, harus banget. Oke, terima kasih Oke, ya buat udah, thank teman-teman you, semuanya. Kak. Thank Terima you. kasih Yori. Salam buat papa Thank mama you, dan keluarga di Kak. sana. Iya. Ya, sampai ketemu. Salam juga Sehat sehat selalu selalu. ya. Terima kasih. Stay Ya. safe. Oke, sebentar lagi sudah waktunya sudah habis. Terima kasih sudah join. Selamat berbuka puasa. Hari Senin nanti kita ada yang seru lagi ya. Ditungguin aja informasinya. Ada siapa ya? Ada pokoknya yang spesial deh. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.